Nah, hari ini kita judul tema daripada kita bulan ini adalah menjadi amanat agung dalam keluarga. Amin, Bapak Saudara. Amanat agung dalam keluarga. Nah, pada tahun 1969, Bapak Saudara, bapak saya itu melarikan diri akibat sebuah tagihan utang, ya kan? Karena dia main judi, Bapak Saudara. Dia memang pemain judi yang hebat, ya, sehingga dia harus melarikan diri karena penagih utang terus datang. Bukan hanya utang, sawah dijual dan meninggalkan 2 orang anak berumur 4 tahun dan 1 tahun dan hamil lagi ibu saya, Bapak Saudara. Sungguh menderita semua, ya. Jadi yang 4 tahun itu adalah saya sendiri. Nah, dan akhirnya adik saya yang paling kecil ini meninggal, Bapak Saudara. Tahun 72 dia meninggal. Dan akhirnya bapak saya pulang dari perantauan. Saya nggak tahu di mana perantauan, tapi dia pulang karena dia saya meninggal. Dan ternyata Bapak Saudara, dia sudah menjadi anak Tuhan pada saat itu, Bapak Saudara, ya. Jadi anak Tuhan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan dan dia melayani di sebuah gereja, Bapak Saudara. Tapi namun ibu saya itu belum percaya kalau dia sudah melayani Tuhan. Karena apa? Ulah zaman dahulu, Bapak Saudara, main judi. Akhirnya tahun 76, ibu saya baru ikut bapak saya ke gereja. Tahun 78, bapak saya dan ibu saya ditabiskan jadi gembala. Bapak Saudara, jadi gembala. Dan tahun 83, ibunya berarti opung aku, sama semua bapak udaku, semua masuk jadi anak Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Nah, yang saya mau ceritakan Bapak Saudara, cara Tuhan itu bagaimana untuk memanggil kita dalam sebuah keluarga. Harus ada dibuat dulu situasi, kadang-kadang saudara yang tidak enak, ya kan? Dibuat dulu, Tuhan desain sebuah kesulitan, sebuah masalah, supaya kita bisa datang dimenangkan untuk keluarga. Nah, tema kita hari ini dikatakan Bapak Saudara, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kurang lebih begitu isinya, Bapak Saudara. Nah, saudara-saudara, kita tahu cerita ini, saya berharap Bapak Saudara baca di rumah sepanjang pasal, supaya nanti tahu ceritanya, latar belakang ayat ini kenapa, saudara-saudara. Nah, peristiwa ini terjadi secara singkat, Bapak Saudara, terjadi di Filipina ketika Paulus dan Silas mau memberitakan Injil, mereka mendapat penolakan dari orang-orang yang punya bisnisnya terganggu. Dan akhirnya pembesar-pembesar kota itu memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Dan di tengah malam mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan terjadilah dikatakan Alkitab mencatat gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah belenggu-belenggu, termasuk belenggu Paulus, bahkan semua orang di penjara itu. Dan ketika kepala penjara itu terjaga melihat situasi itu, saudara, dia hendak mau bunuh diri, saudara-saudara. Dia mau bunuh diri. Kenapa? Dia pikir orang yang di penjara itu sudah keluar. Karena apa hukumannya, saudara? Pada saat itu, ketika kepala penjara ada orang yang diawasi keluar dari penjara, pasti hukum mati. Dan salah satunya adalah harus bunuh diri. Tetapi dikatakan Paulus mencegah dia supaya tidak mencelakakan dirinya. Lalu dia berkata begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dan perbuat supaya aku selamat? Kata Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Maka kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Pada kesempatan itulah, saudara, Paulus memberitakan firman Tuhan seisi rumahnya, saudara, dalam penjara, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Nah, saya melihat Bapak Saudara, bahwa kadang-kadang Tuhan membuat situasi di kita itu, situasi yang sangat sulit, yang tidak ada pilihan, supaya kita percaya sama Tuhan. Dan saya juga percaya Bapak Saudara pernah mengalami hal demikian, amin Bapak Saudara. Kadang-kadang Tuhan menciptakan sebuah situasi yang sulit bagi kita, supaya kita tidak punya pilihan, pilihannya hanya percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh kepala penjara ini. Seperti apa yang kami alami, sehingga bapak saya harus main judi dulu.
Harus pergi dulu. Harus mengalami suatu penderitaan dulu. Baru kami bertobat semuanya, Bapak Saudara. Baru ikut Tuhan, Saudara. Lalu kita perlu contoh, Saudara, apa yang dikatakan kepala penjara ini, dikatakan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, dia bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat, Bapak Saudara. Dan itulah yang saya katakan tadi, yang saya alami, Bapak Saudara. Nah, yang menarik perhatian saya adalah bahwa untuk menyelamatkan kepala penjara ini dan seisi rumahnya, Paulus harus mengalami penderitaan dulu. Paulus harus didera, harus masuk penjara dulu. Nah, saya pikir-pikir itu mahal banget ini, kepala penjara ini sama keluarganya. Paulus harus masuk penjara, atau ibaratnya Bapak Saudara, bapak saya harus main judi dulu, harus merantau dulu, baru kami bertobat. Mungkin kalau bapak saya nggak main judi, ini mungkin dalam tanda tanya, Saudara, mungkin kami tidak mengalami seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, begitulah cara Tuhan memanggil kita, memenangkan keluarga kita. Nah, saya mengambil satu kesimpulan, Bapak Saudara, kadang-kadang Tuhan merancang situasi yang sangat sulit bagi kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk memenangkan orang lain. Amin. Kadang-kadang Tuhan merancang sebuah kesulitan buat kita. Semua masalah untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu seperti apa rancangan Tuhan itu. Tetapi satu hal, saudara-saudara, dikatakan bahwa kita harus percaya. Amin. Harus percaya. Nah, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 89 dikatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara. Nah, ini kata firman Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan punya 1001 macam cara untuk membuat suatu situasi, untuk membuat suatu rancangan bagi kita supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan sebuah pilihan yang tidak ada pilihan lagi, semua sesuatu yang dibuat kepada kepala penjara ini sampai dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku percaya? Karena tidak ada pilihan lagi, Bapak Saudara, bagi kepala penjara ini. Karena berdasarkan, saya katakan tadi, karena berdasarkan hukum Roma, kalau dia sampai ada melarikan diri, maka hidupnya akan tragis, Bapak Saudara. Tetapi saya mau katakan, itulah cara Tuhan bagi kepala penjara ini. Itulah cara Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pribadi, keluarga, punya cara Tuhan. Kenapa kita ada di gereja ini? Kenapa kita bertobat? Pasti punya pengalaman dengan yang pahit, pengalaman yang susah, waktu kita, sebelum kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, Bapak Saudara. Saya ingat cerita sebuah kisah di Alkitab di Perjanjian Lama, namanya, saudara ingat kisah Yusuf, Bapak Saudara? Hanya karena sebuah mimpi, ya kan, sepele kan saudara, hanya karena sebuah mimpi, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia diperlakukan tidak adil, dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia difitnah, dia masuk penjara, Bapak Saudara. Di mana tidak tahu bahwa di balik semua itu, sutradaranya adalah Tuhan. Amin. Hanya gara-gara sebuah mimpi. Saudara, apa sih sebuah mimpi? Tetapi ternyata begitu diceritakan itu kepada saudara-saudaranya, saudara membenci dia. Bahkan tidak suka. Tetapi saya mau katakan, di balik semuanya itu adalah skenario Tuhan dalam hidupnya. Tetapi itulah cara Tuhan bagaimana menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Kalau kita baca ceritanya, saudara, 70 orang. Waktu saat itu, saudara, di tanah Yehuda ada kelaparan. Sehingga mereka harus pindah ke Mesir. Siapa? Karena ada Yusuf, satu orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan. Saudara. Ada lagi kisah yang lain. Yang namanya, saudara ingat cerita Musa? Dia hanya membela saudara-saudaranya supaya jangan mereka bertengkar. Saudara. Tetapi dia diancam oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia diancam bahwa akan dilaporkan ke Firaun supaya, karena dia melihat sebuah pembunuhan. Saya pikir-pikir ini Musa penakut banget ya.
40 tahun dia ada di istana Firaun. Boleh dikatakan dia ada anak angkat Firaun, Bapak Saudara. Tetapi karena dia, saudara, mencegah saudara-saudaranya bertengkar, saudara, dia mau dilaporkan, dia ancam seorang budak. Saya pikir-pikir otoritasnya kurang apa ya? Dia kan sebenarnya bisa aja dia seenaknya. Dia orang anak angkatnya Firaun, tapi kenapa dia takut kepada sebuah laporan bahwa dia dikatakan pembunuh? Tapi saya mau katakan, itulah cara Tuhan. Bagaimana memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan. Kenapa kita ada di gereja ini? Kenapa kita ada di gereja ini? Saudara, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Supaya keluarga kita bisa masuk dalam mutu, dalam Tuhan, Bapak Saudara. Saya sering ingat, saudara, saya sering renungkan, Bapak Saudara, ketika kita naik surga, rapture di surga nantinya. Terus kita lihat kiri kanan kita. Kok nggak ada anak kita ya? Ngeri loh, Bapak Saudara. Kok nggak ada ya suami kita? Kok nggak ada istri kita? Masa kita senang-senang sendiri di sana? Tapi Tuhan tidak mau demikian, Bapak Saudara. Tuhan mau semua kita utuh dalam satu keluarga. Ada bersama dengan dia. Amin. Makanya hari ini tidak salah, Bapak Saudara. Keluarga kita, amanat agung, cerita tentang Injil, kekuatan Allah, harus ada di dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya catat di sini, Bapak Saudara, bahwa Yerusalem itu berbicara mengenai keluarga. Keluarga besar kita, saudara, mungkin bisa. Gereja lokal kita mungkin bisa. Yerusalem itu bisa berbicara mewakili suku, bisa. Bisa mewakili bangsa, bisa. Seperti saya katakan tadi, bagaimana Musa, saudara, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Bisa, saudara. Semua Tuhan bisa pakai. Jadi, saudara, tetapi yang saya menjadi suatu perhatian saya di sini, Bapak Saudara, adalah dikatakan begini, Bapak Saudara. Yerusalem itu bicara. Biasanya yang saya perhatikan ini, beberapa saya lihat pelayanan saya, saudara. Biasanya, saudara, orang-orang yang paling sulit kita jangkau, yang kita menangkan adalah keluarga kita. Setuju nggak, Bapak Saudara? Orang-orang yang paling sulit kita menangkan adalah keluarga dekat kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka sudah mengenal kita. Mereka sudah bersama-sama dengan kita. Mereka sudah, saudara-saudara, apa yang kita kerjakan mereka sudah tahu, Bapak Saudara. Apalagi ekonomi kita berbeda, tingkat sosial kita sangat berbeda, itu faktor yang membuat kita kurang dipercayai. Apalagi orang Batak, Bapak Saudara. Kita kan anak pertama nih, anak sulung gitu kan, saya anak sulung, Bapak Saudara. Pemegang otoritas katanya begitu, Bapak Saudara. Orang yang dihargai gitu. Tetapi kadang-kadang karena status ekonomi kita di bawah atau sosial kita berbeda, kita udah gak didengarin. Malah yang didengarin nomor 2 karena tingkat ekonominya lebih tinggi. Gak usah kita, dimanapun. Artinya begini, kalau bahasa Bataknya itu begini, sisuk kunon. Kita udah gak sisuk kunon lagi. Udah pindah. Kenapa? Status ekonomi kita berbeda, Bapak Saudara. Orang yang mau ditanyakan. Padahal anak pertama, cucu tertua adalah yang paling dihormati. Saya kebetulan cucu tertua, paling sulung. Tetapi karena ada dari kita ekonominya lebih bagus, ya udahlah, nggak boleh tahu apa-apa. Dan itu udah apa? Kenapa seperti itu? Makanya saya katakan tadi, Bapak Saudara, yang paling sulit, yang paling susah kita menangkan adalah keluarga kita. Yesus pun pernah mengalami hal demikian, Bapak Saudara. Di dalam Matius pasal 13 ayat 15 katakan, hanya melakukan sedikit mukjizat karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Mengapa? Karena mereka sudah mengenal Yesus. Sejak kecil dia bilang, siapa sih dia? Kan teman kita bermain waktu kecil. Makanya Yesus melakukan mukjizat di Nazaret itu tidak banyak. Mereka bilang, adik-adiknya kan bersama dengan kita, adik-adik perempuan dia.
Lalu dia bilang begini, maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan, di kampung kita, di keluarga kita, paling susah. Tahun 2016, bapak saya meninggal, Bapak Saudara, panggil Tuhan. Dan dia kemudian sebuah gembala, dia meninggalkan sebuah gereja, Bapak Saudara. Lalu saya dipanggil oleh ketua BPD, pusat daripada gereja Pentakosta, saudara, supaya saya disuruh menggembalakan di kampung saya sendiri. Saya bergumul dengan Tuhan. Lalu saya ingat firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Padahal saya sementara sudah pelayanan di tempat ini. Nah, saudara, dia bilang begini, Pak Lubis, silakan pulang. Dan begitu tutup peti, Bapak harus ditabiskan jadi gembala. Karena memang begitu anggaran dasarnya pada saat itu. Tetapi saya tolak. Karena siapa? Saya ingat firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Karena seorang nabi tidak pernah dihargai di rumahnya. Saya pikir-pikir, nanti Allah siapakah dia kan? Itu kan anaknya si Anu. Dia tahulah kita masih kecilnya seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang membuat kenapa keluarga kita susah kita menangkan. Saya katakan tadi, Yesus pun pernah mengalami hal demikian, Bapak Saudara. Tetapi saya mau katakan begini, sekalipun kita ditolak, saya mau katakan, tetaplah percaya, amin, tetaplah berdoa, Saudara. Karena Tuhan bilang begini, demikianlah di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, mungkin hari ini kita tidak melihat tanda-tanda itu. Setahun kita berdoa, 2 tahun kita berdoa. Seperti saya katakan tadi, bapak saya dimenangkan tahun 72, ibu saya baru ikut tahun 76. Adik-adiknya baru ikut tahun 82. Artinya butuh waktu, Bapak Saudara. Butuh ketekunan kita berdoa yang bertalu-talu, butuh doa yang terus-menerus untuk memenangkan mereka. Saya mau katakan begini, jangan pernah kalah. Amin, Saudara. Saya teringat sebuah kisah di Alkitab, ini yang membuat saya, saudara-saudara, tetap bertahan. Saudara tahu, Yeremia, kalau bilang kan, ya generasi Yeremia, cinta mati-matian akan Tuhan, gitu kan. Saudara, Pak Niko, malah kita sering mendengar itu. Nah, Yeremia ini saudara Tuhan panggil dalam umur 17 tahun untuk memperingatkan bangsa Yehuda saat itu. Jadi ketika Salomo meninggal, saudara, kerajaan Israel itu dibagi 2. Yang satu Israel Utara, ibu kotanya Samaria, yang satu Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Ya kan? Israel Utara terdiri 10 suku, dan Israel Selatan terdiri 2 suku, Yehuda sama Benyamin, Bapak Saudara. Nah, Yeremia ini Tuhan tugaskan untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk saudara-saudara supaya mereka bertobat sebelum mereka dibuang ke Babel, Bapak Saudara. Lalu Yeremia Tuhan panggil, Yeremia, kamu pergi, ingatkan bangsa Yehuda supaya mereka berubah. Nah ternyata saudara-saudara, selama 40 tahun Yeremia berkhotbah. Selama 40 tahun Yeremia mengingatkan saudara-saudara, hatinya hancur. Yeremia mengalami penderitaan yang batin karena berdoa, kepedihan yang mendalam. Bahkan Yeremia dilarang menikah, Bapak Saudara, disiksa, dipasung, dihianati, macam-macam diperlakukan, Bapak Saudara. Tetapi saya mau katakan begini, satu pun dari bangsa itu enggak ada yang bertobat. Kalau saya hamba Tuhan, stres, Bapak Saudara. Benar. Waktu Pak Dharma, gembala kita nyuruh saya buka Citraland, Bapak Saudara. Itu belum ada jemaat, Bapak Saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan yang nyuruh saya akan buka gereja itu. Nah, ada seorang pendoa mendapat mimpi, Bapak Saudara. Dia melihat sebuah burung merpati membawa bulir 2 biji. Di mulutnya, dibawa ke tempat yang sepi, Bapak Saudara. Saya tanya sama Tuhan, di mana
Di mana di bawah bulir itu, saya bilang sama pendua. Di sana. Lalu saya ajaklah pendua ini, saudara, ke tempat itu, ke Citraland sekarang. Itu belum ada rumah. Hanya gapura. Gapuranya ada, saudara. Lalu istri saya bilang begini, Pak, dari mana jemaat ke situ? Saya juga nggak tahu. Saya bilang, jadi kalau nggak salah itu, yang saya itu Pak Doni ada di sini, Bu Lina, ada Pak Juni. Jadi hanya saya bawa, memang benar-benar 3 keluarga, 3 bulir Bapak Saudara. Sesuai dengan apa yang didapatkan pendua itu Bapak Saudara. Lalu saya bergumul, saya tahu, Tuhan dari mana? Gak ada orang di situ, hanya baru gapuranya aja. Tapi Pak Gembala bilang, kamu harus buka gereja di situ, gak ada orang. Sementara kan targetnya harus 100 sekian, harus sekian kan begitu kalau Pak Gembala kita ngomong Bapak Saudara. Saya bilang gak ada orang, akhirnya kita coba 2 keliling. Puji Tuhan, bertambah. Dan sekarang jumlahnya sudah sampai 150 Bapak Saudara. Amin. Nah, saya mau katakan begini. Kalau aku seperti Yeremia, aku stres, lebih baik saya mengundurkan diri. 40 tahun Yeremia berdoa mengingatkan bangsa itu supaya tidak berbuat curang. Tapi malah dia dihianati, dia dibenci, dia tidak suka. Satu pun gak ada yang bertobat. Bayangin. 40 tahun berkhotbah di gereja ini, di sini, satu pun yang bertobat. Bayangin kalau satu pun gak ada yang duduk di sini, Bapak Saudara. Kayak apa kita hamba Tuhan? Itulah yang dialami Yeremia. Dan boleh saya katakan, Yeremia ini adalah hamba Tuhan yang gagal. Mungkin kita akan berkata, kayaknya Tuhan gak berkenan dengan saya. Kayaknya Tuhan gak setuju dengan saya. Kayaknya saya salah nih. Ini pendua ini salah nih, gak benar nih arahannya. Tetapi saya mau katakan begini, Yeremia adalah simbol hamba Tuhan yang setia di tengah-tengah penolakan. Imannya tetap teguh, Yeremia tetap cinta mati-matian dengan Tuhan. Apapun yang dilakukan, penolakan apapun yang dialami, dia tetap cinta bangsanya. Makanya saudara kalau saudara baca Alkitab, kitab Yeremia langsung setelah itu ratapan. Jadi Yeremia itu orang yang menangisi bangsanya, yang berdoa bertalu-talu ke bangsanya. Tapi dia bilang begini, coba saudara kita baca di dalam kitab Ratapan pasal 3, ayat 21, saudara dikatakan sampai 23, dia bilang begini, saudara. Kitab Ratapan, jadi Ratapan ini saudara adalah salah satu kitab Yeremia yang nulis. Namanya ada hashtagnya, namanya Baruk. Dia bilang begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Perhatikan Bapak Saudara. Dia katakan begini dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan Bapak Saudara? Bukan mengenai dia dihianati, bukan mengenai apa yang dia ditolak, bukan mengenai dia dibuang ke sumur, bukan itu. Dikatakan begini, oleh sebab itu aku berharap, dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar setiam. Yeremia, dia tidak memperhatikan apa masa lalunya. Dia tidak memperhatikan apa yang dialami, ditolak, dihianati, dibuang. Sehingga dia dibuang di Mesir dan meninggal di sana. Dia tidak. Tapi dia bilang begini, yang ku perhatikan adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berani enggak kita ngomong begitu? Ketika kita mengalami penolakan, mengalami situasi, masih berani percaya enggak sama Tuhan, Bapak Saudara? Nah itulah, makanya dikatakan begini, Bapak Saudara. Anak-anak muda dikatakan generasi Yeremia. Kenapa? Cinta mati-matian. Anak-anak muda di sini ada cinta mati-matian sama Tuhan. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dia tetap cinta sama Tuhan. Dikatakan, bahkan Daniel ini adalah apa? Yeremia dikatakan adalah simbol hamba Tuhan yang setia, yang tekun. Dan saya pikir bukan hanya anak-anak muda aja, saudara. Tetapi kita. Amin, saudara. Generasi Yeremia, maksudnya roh Yeremia itu, cinta mati-matian akan Tuhan itu ada pada kita, Bapak Saudara. Puji Tuhan, kayak suara saya kayak ini nih ya. Biasanya belum bisa begini, saudara. Nah, Tuhan punya 1000 macam satu cara bagaimana supaya kita tetap percaya sama Tuhan
dan melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu Bapak Saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini. Apakah seperti sama yang dialami oleh Yeremia? Ya. Ditolak, mungkin saudara sudah bergumul tentang suami, udah bertahun-tahun, tapi nggak berubah. Sudah berdoa bagi istri bertahun-tahun, tapi kok nggak ada perubahan. Mungkin buat anak, udah nggak ada perubahan. Atau seperti apa yang kita alami, sakit nggak pernah sembuh-sembuh. Tetapi dia bilang begini Bapak Saudara, tetap percaya dan berdoa, Tuhan akan selesaikan masalah. Ketika saya dijadwal dokter untuk operasi Bapak Saudara, saya takut. Padahal semua pendoa udah berdoa, jemaat udah berdoa semuanya. Lalu bis dijadwal ya, itu operasi tanggal sekian. Saya bilang, Tuhan, nanti tubuh saya diapain ini? Semua anak-anak saya tidak setuju Bapak Saudara. Kenapa? Oh yang tubuh yang udah ciptaan Tuhan diobok-obok manusia kan kita juga ngeri Bapak Saudara. Ya kan? Ngeri. Tapi saya bilang sama anak saya, istri saya bingung. Karena anak saya nggak setuju dua-duanya. Yang satu pakai resio, yang satu pakai ilmu kesehatan. Nanti begini Pak, begini. Wah, saya bilang. Jadi Bapak Saudara, kekuatan sebuah kesepakatan itu perlu. Amin. Kekuatan. Karena apa? Anak saya nggak setuju. Wah, saya dioperasi. Tapi saya dalam kondisi, sekalipun hamba Tuhan, kita berdoa. Saudara-saudara, kondisi yang bimbang. Karena anak ini nggak setuju, istri nggak setuju. Saya bilang, saya mau gimana? Apa tunggu aja? Meninggal. Tapi saudara-saudara, Tuhan buka cara. Akhirnya ada kesempatan kedua anak saya itu diskusi dengan dokter jantung, dokter bedah. Dikasih penjelasan. Baru selesai ngomong jam 11 teng hari Senin itu. Baru selesai ngomong. Langsung telepon dari harapan kita. Iya, jadi seolah-olah begitu anak-anak saya setuju, respon saya setuju. Tiba-tiba datang telepon. Bapak sudah siap operasi, silahkan datang. Wah, sebelumnya saya tolak karena mereka nggak setuju. Nah, saya mau katakan begini, kesepakatan itu penting, amin. Kesepakatan itu penting. Nah, saya mau katakan Bapak Saudara, ketika saya bergumul, Tuhan, saya pengen dokter yang terbaik. Karena saya bilang, saya ingin lagi. Pak Satria sebagai ketua BPD juga dioperasi. Saya lihat hamba-hamba Tuhan, sama di gereja tanpa dioperasi. Ya enggak semua Bapak Saudara kita punya iman yang memang, ya kalau memang ke dokter Bapak Saudara. Jangan dipaksakan, amin. Karena iman kita berbeda-beda Bapak Saudara ya. Jadi saudara, ada yang bilang, wah kita berdoa. Saya bilang enggak, saya harus, cuma doakan aja, saya harus ke rumah sakit, doakan dokter yang baik. Nah puji Tuhan, saya bisa mengelewati semua proses itu. Karena Tuhan menyertai, karena dua-dua saudara. Nah, tetapi saya mau katakan begini, waktu saya melakukan itu, saya bergumul kuat-kuat. Kenapa? Urusannya kan 50-50, Bapak Saudara. 50% hidup sama enggak. Karena dari kami 10 orang itu yang satu lewat, Bapak Saudara. Ya kan? Saya ngeri juga kalau dengar-dengar di samping kita, mana lewat katanya itu kan. Kita ngeri Bapak Saudara. Tetapi saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya lagi, izinkan saya hidup. Pergumulan Bapak Saudara. Saya ingat, Tuhan nasar saya sudah selesai. Gereja di Citraland saya sudah buka. Bapak Saudara, mungkin ya, saya nggak tahu ya, kalau di Cilegon situ belum berani pasang gereja apapun. Pasti pakai ministry apa. Tapi kita pakai GBI Lewi, Citraland, Rayon 1H. Pernah diturunin, saya bilang naikin lagi. Gak ada yang berani pasang banner begitu. Hanya kita, Bapak Saudara. Ikut-ikutan GKI. Ikut-ikutan yang lain, Bapak Saudara. Tapi Cilegon sekarang nggak berani, Bapak Saudara. Kenapa di demo, Bapak Saudara? Saya bilang, Tuhan, saya sudah buka. Kalau memang sampai hari ini saya selesai. Selesai Tuhan, sudah. Karena saya udah, nasar saya sudah selesai. Jemaatmu saya serahkan aja. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan masih izinkan saya ada di tempat ini.
Amin, Bapak Saudara. Tuhan masih izinkan. Jadi, Saudara, Tuhan buat situasi itu supaya kita betul-betul ikut apa kata Tuhan. Amin. Tuhan buat situasi itu. Saya nggak tahu Bapak Saudara menghadapi situasi apa. Tapi saya mau katakan, mungkin kita mengalami seperti apa yang dialami Yeremia. Bertalu-talu. Mungkin kita bergumul di sebuah pekerjaan. Kok nggak berubah-berubah? Kita diperlakukan tidak baik. Suatu saat, waktu saya bekerja, ada direktur baru ketemu. Baru 1 minggu ketemu dengan saya. Tiba-tiba saya diomelin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Dimarahin habis-habisan. Saya nggak ngerti kenapa saya dimarahin. Tuhan kenapa? Tapi saya milih diam. Karena dia paling tinggi, karena dia direktur. Saya karyawan biasa. Dimarahin tiba-tiba. 1 jam di lapangan itu dimarahin. Nggak ada apa-apa, cuma nanya. Apakah benar datanya Pak? Hanya nanya itu. Itu langsung kayak marahnya tuh kayak udah sampai ke ubun-ubun Bapak Saudara. Lalu saya pulang. Saya pulang pusing. Tiba-tiba saya pagi-pagi masuk lagi kantor jam 7, saya ditelepon. Wah, selesai sudah nih saya nih. Kenapa? Saya tinggal, saya pulang. Tahu dia bilang begini Bapak Saudara. Mohon maaf Pak Luis, kemarin saya marahin kamu. Ya saya nggak tahu alasannya apa, saya coba marah. Saya nggak ngerti kenapa saya marah sama kamu katanya. Saya minta maaf ya, iya. Terus saya dikasih amplop Bapak Saudara. Ini amplop buat kamu. Apa isinya Pak? Buka aja. Tahu apa yang saya dari Saudara? Gaji saya naik 30% Bapak Saudara. Kita nggak pernah tahu. Tapi tahan hatimu ketika dimarahi, jangan lawan Bapak Saudara. Mungkin kita bergumul dalam pekerjaan seperti itu. Seringkali ngalami. Kalau Saudara, bisa setahun saya dapat bisa 3 kali naik gaji. Normalnya hanya setahun sekali. Tapi bisa 3 kali. Kenapa? Itu kadang-kadang cara Tuhan itu tidak kita mengerti. Amin. Di dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan. Saya kadang-kadang renungkan Bapak Saudara, semangat saya berjalan sama istri saya nangis sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan ya? Ini. Saya renungkan kembali bagaimana saya buka Mekarsari dulu, ditolak. Ya, ada Patah Bolo di sini. Ada. Buka Harvest City, ditolak. Pindah lagi ke Legenda di sana, ditolak. Buka GNI, ditolak lagi. Pindah ke sini, masuk ke Sentra Eropa, ditolak Bapak Saudara. Saya coba, puji Tuhan, sampai hari ini di Citraleh. Kalau mungkin yang banyak mengalami penderitaan seorang hamba Tuhan, mungkin saya kali ya. Karena ditolak di mana-mana. Tapi saya katakan begini, Tuhan selalu membela kita. Asal kita tekun, amin. Jejak Tuhan itu sempurna. Mari saya undang kamu maju ke depan Bapak Saudara. Kita tidak pernah tahu Bapak Saudara. Apa yang saudara alami, mungkin saudara bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan pekerjaan. Saya mau katakan, cinta mati-matian seperti Yeremia. Amin. Amin. Bahwa Tuhan sungguh sempurna menyelesaikan masalah kita. Mungkin saudara mengalami apa yang dialami oleh Yeremia. Saudara ditolak. Mungkin saudara sudah bergumul tentang sebuah penyakit. Tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia hanya butuh ketekunan. Cinta mati-matian seperti Nabi Yeremia. Itu yang Tuhan inginkan. Ujian ini berkata Bapak Saudara, kadang-kadang kita di dalam saudara-saudara, masalah yang besar. Tapi Tuhan tetap menopang itu. Memang jalan Tuhan itu lambat. Tidak terlalu cepat. Tetapi itu yang terbaik bagi kita. Bapak Saudara saya berdoa. Bapak terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini ada ya Tuhan. Mungkin mereka mengalami pergumulan. Tentang sakit penyakit. Tentang pergumulan keluarga, tentang masalah di dalam pekerjaan. Hamba-Mu berdoa, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan, memulihkan mereka. Engkau sanggup menyelesaikan segala pergumulan mereka ya Tuhan.
Karena Engkau berkata, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah kami. Yes. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.